Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana 'idin fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral qaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh rahmat dan berkah ini, tentunya tak lupa kita sampaikan, lafazkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nafas sehingga kita masih hidup. Fisik yang terbaik yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah tentunya di hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sehat jasmani maupun sehat rohani. Tentunya inilah yang kita harapkan. Kita senantiasa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia, kita tentu sering mendengar sebuah istilah, ya. Istilah ini cukup populer di kalangan warga, khususnya ya di kalangan warga atau masyarakat pemerintah Jawa Barat, ya, wilayah Jawa Barat. Karena baru-baru beberapa waktu ini atau di bulan April yang lalu, pemerintah Jawa Barat mengeluarkan sebuah kebijakan yang menjadi deretan kebijakan kontroversial. Adapun pada pertemuan kali ini, Ustadz ingin mengkaji secara khusus mengenai vasektomi. Vasektomi ditinjau berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis atau sunnah Nabi dan ilmu medis. Jadi ditinjau dari Al-Quran, ditinjau dari hadis, dan ilmu medis. Pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia, adapun pengertian vasektomi, yakni prosedur kontrasepsi atau pengendalian kelahiran permanen pada pria yang dilakukan dengan cara memutus penyaluran sperma ke air mani. Kalau dalam istilahnya, kalau ini dilakukan kepada sang istri, ini disebut dengan tubektomi. Ya, mengambil sel telur yang terdapat di dalam rahim, ya, atau saluran rahim seorang istri. Kalau bagi suami atau laki-laki itu disebut dengan vasektomi. Untuk perempuan disebut dengan tubektomi. Ma'asyiral qaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhasil, air mani tidak lagi mengandung sperma sehingga tidak dapat menghasilkan pembuahan. Kendati demikian, perlu diketahui bahwa seorang pria yang melakukan vasektomi masih dapat mengalami orgasme dan ejakulasi. Mohon maaf.
Ini Ustadz kok mau ngomong ejakuali ya. Ini mohon maaf, ini lidahnya Ustadz lagi kesel ya. Ejakulasi ya. Kemudian sebelum kita melakukan vasektomi, maka ada beberapa prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Di antaranya bahwasannya kita harus memahami prosedur bahwasannya vasektomi itu sifatnya permanen, alias ya seumur hidup kita, selama-lamanya. Kemudian apakah kita siap tidak memiliki anak setelah melakukan vasektomi? Itu kita juga harus tahu. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan menggunakan kontrasepsi yang lain. Kemudian yang keempat, setelah vasektomi ada kemungkinan komplikasi yang akan kita terima ya. Ada kemungkinan. Jadi bisa jadi kita dapat komplikasi setelah vasektomi atau bisa jadi juga tidak mendapatkan komplikasi. Namun komplikasinya ini akan begitu besar ya. Peluang mendapatkan komplikasi akan begitu besar kalau kita menggunakan vasektomi konvensional. Kemudian setelah kita tadi mempelajari persiapan sebelum prosedur vasektomi, maka kemudian sekarang prosedur vasektomi. Jadi Ustadz sampaikan terlebih dahulu bahwasanya vasektomi menurut ilmu medis itu ada dua. Pertama, vasektomi konvensional. Jadi saluran sperma ya yang ke arah bawah, ke arah alat kelamin laki-laki itu dipotong. Setelah dipotong, dioperasi dulu ya, dioperasi, dibuka kulitnya, kemudian dipotong, kemudian ujung-ujung salurannya itu ditutup ya. Ada yang menggunakan cara diikat, ada yang menggunakan ditutup ya dengan sebuah penutup dalam ilmu medis. Ustadz nggak bisa menyebutkan apa nama penutupnya. Nah, ini vasektomi konvensional ya. Yang mana tentunya vasektomi konvensional ini ya memiliki beberapa efek ya, efek negatif ya, atau ya komplikasi yang akan terjadi setelah melakukan vasektomi konvensional. Ya, misalnya diantaranya kalau dalam ilmu medis itu kita akan mengalami rasa nyeri ya, mengalami rasa nyeri atau mengalami benjolan di sekitar alat kelamin kita atau mengalami perdarahan ya karena menggunakan vasektomi konvensional, atau misalnya tidak nyaman ya, tidak nyaman, terasa kayak ada yang ganjal, ada yang nggak nyaman dan sebagainya. Masih banyak ya efek-efek atau komplikasi atau dampak setelah kita melakukan vasektomi. Lalu yang kedua, vasektomi tanpa pisau bedah alias vasektomi yang sudah di masa kini ya, vasektomi di masa milenial ya, vasektomi di masa milenial. Yakni pertama-tama dokter membius skrotum dengan anestesi lokal. Kemudian membuat lubang tusukan kecil di kulit skrotum untuk mencapai tabung. Melalui jenis prosedur vasektomi tanpa pisau bedah, dokter tidak perlu memotong kulit. Jadi kalau tadi jamaah sekalian, kalau vasektomi yang konvensional itu
kulitnya diiris ya. Ya dioperasi, diiris. Kalau ini enggak, dilubangin saja di bagian yang di situ letaknya ada penyalur sperma ke alat kelamin, itu dilubangin ya. Kemudian di bagian urat penyalurnya itu dilubangin juga. Tadi kulitnya dilubangin, terus itu dilubangin. Kemudian setelah itu tabung kemudian ditutup dengan cara yang sama seperti vasektomi konvensional, baik dengan diikat atau disegel. Nah, jadi tadi setelah dilubangi maka kemudian boleh ditutup atau diikat. Namun ada sedikit pendarahan ya, ini beda dengan tadi ya yang konvensional. Kalau konvensional itu pendarahannya lebih banyak ya, pendarahannya lebih banyak. Kemudian dan tidak ada jahitan dengan prosedur ini ya, karena tadi hanya lubang ya jamaah sekalian. Jadi tidak akan ada di sini jahitan. Alhasil prosedur vasektomi tanpa pisau bedah dianggap kurang menyakitkan dan memiliki resiko komplikasi lebih rendah daripada prosedur konvensional. Nah ini jamaah sekalian. Jadi vasektomi tanpa pisau bedah itu ya memiliki resiko komplikasi yang lebih rendah daripada vasektomi konvensional. Untuk itu jemaah sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada hari ini, mari kita simak tayangan ini. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi setelah tadi kita memahami vasektomi konvensional dan vasektomi milenial. Kalau tadi vasektomi konvensional itu bagian saluran yang menyalurkan sperma itu dipotong, kemudian ditutupnya dengan cara diikat atau ditutup dengan sesuatu yang disyaratkan oleh medis. Kalau vasektomi milenial itu tidak perlu pakai pisau bedah. Ya, cukup kulitnya dilubangi di bagian yang ada urat untuk menyalurkan sperma. Kemudian uratnya itu atau saluran spermanya itu dilubangi. Kemudian ditutup ya menggunakan kalau dalam ilmu medis itu disalurkan aliran listrik kemudian menutup lubang itu. Menutup lubang itu sehingga tidak bisa sperma itu mengalir ke penis atau alat kelamin laki-laki. Nah, ini adalah macam-macam vasektomi. Jadi jemaah sekalian, ada vasektomi konvensional yang memiliki resiko komplikasi yang sangat besar. Di antaranya tadi bisa terjadi perdarahan berat, kemudian rasa nyeri atau rasa sakit, kemudian bengkak di sekitar alat kelamin, kemudian terjadi benjolan, rasa tidak nyaman, ya dan sebagainya ya. Misalnya mendapatkan penyakit yang lain, ya komplikasinya itu terlalu berat. Kalau yang milenial ini sangat ringan, ya kemungkinan mendapatkan komplikasi itu sangat kecil. Karena tidak dilakukan pengirisan atau operasi bedah menggunakan pisau bedah. Kemudian, setelah kita mengetahui macam-macam vasektomi, kita juga perlu mengetahui yakni apa yang perlu diperhatikan setelah vasektomi. Yang pertama, yakni memeriksakan diri ke dokter, ya. Kemudian yang kedua, menutup skrotum dengan perban dan pakaian dalam yang ketat setidaknya selama 48 jam pasca vasektomi. Yang ketiga, mengoleskan kompres es ke skrotum selama 2 hari pertama. Keempat, beristirahat selama 24 jam. Kelima, menghindari olahraga.
Keenam, menghindari aktivitas seksual selama seminggu atau lebih. Kemudian yang ketujuh, jika melakukan hubungan seksual gunakan bentuk kontrasepsi lain sampai dokter memastikan bahwa sperma tidak lagi ada dalam air mani. Nah, kemudian setelah itu kita perlu mempelajari manfaat vasektomi. Manfaat vasektomi pertama, vasektomi hampir 100% efektif dalam mencegah kehamilan. 2. Vasektomi adalah operasi rawat jalan dengan resiko komplikasi atau efek samping yang rendah. 3. Melakukan vasektomi berarti seseorang tidak perlu mengambil langkah-langkah pengendalian kelahiran sebelum berhubungan seks, seperti memakai kondom. Kemudian, sekarang resikonya. Ya, resikonya ini banyak sekali ya. Misalnya mengalami rasa sakit ya di sekitar alat kelamin ya. Kemudian tidak memiliki keturunan ya sampai akhir hayat. Kemudian terjadi pembengkakan ya. Ya, terjadi pembengkakan ini komplikasinya ya. Terjadi pembengkakan di sekitar alat kelamin, kemudian terjadi benjolan, kemudian kita merasa tidak nyaman, ada sesuatu yang hilang atau ada sesuatu yang enggak pas setelah kita melakukan vasektomi. Itu diantara komplikasi dan resiko setelah vasektomi. Jika jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita menemukan beberapa tadi hal-hal yang tadi Ustaz sebutkan, misalnya rasa sakit, nyeri di bagian yang dioperasi, kemudian terjadi pembengkakan, ada benjolan, kemudian sering mengalami rasa sakit, ya, maka kita harus mengkonsultasikan ke dokter ya. Maka kita harus mengkonsultasikan ke dokter. Jangan kita tangani sendiri jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Karena kalau nanti ditangani sendiri malah akan berakibat fatal kepada diri kita. Nah, inilah ya vasektomi menurut tinjauan ilmu medis. Nah, yang kedua, ada pertanyaan. Tadi pertama kan pembahasannya tentang bagaimana vasektomi menurut tinjauan ilmu medis. Sekarang yang kedua, apakah ada kemungkinan setelah vasektomi kita melakukan rekanalisasi, penyambungan kembali? Jawabannya ada kemungkinan. Tapi menurut ilmu medis kemungkinannya itu kecil, bisa normal kembali seperti semula. Ya, kemungkinannya itu kecil. Baik vasektomi yang konvensional yang tadi dipotong maupun vasektomi yang milenial yang hanya dilubangi. Ya, kemungkinan untuk kembali normal 100% itu sangat kecil sekali. Ya, jadi dalam ilmu medis sangat kecil sekali, Ustaz tegaskan kembali, sangat kecil sekali kemungkinan untuk ya rekanalisasi, menyambungkan kembali agar kembali seperti semula. Karena misalnya si A yang telah divasektomi pengen memiliki keturunan. Untuk itu jamaah sekalian, karena kemungkinan kembali seperti semulanya yang 100% itu kecil, maka lebih baik secara ilmu medis ya vasektomi ini jangan dilakukan. Kecuali jamaah sekalian, misalnya kita suami sudah sepakat dengan istri
Dan suami dan istri ini sudah terjadi pembicaraan dan kesepakatan. Lalu kita suami dan istri telah menyepakati tidak ingin memiliki keturunan, misalnya karena ada genetik penyakit yang turun temurun. Misalnya penyakit yang turun temurun, bisa turun temurun itu diantaranya hepatitis misalnya. Penyakit hepatitis kan dalam ilmu medis bisa turun temurun, ya. Dan penyakit yang lain, ya, misalnya penyakit HIV, penyakit AIDS dan sebagainya, ya. Kalau memang sudah dipastikan dalam penelitian medis, dalam peninjauan medis ternyata suami atau istri ini mengidap penyakit yang mematikan atau penyakit yang bisa menimbulkan kerusakan untuk keturunannya, maka itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk melakukan vasektomi atau tubektomi. Atau misalnya contoh lain, kalau misalnya setelah ditinjau melalui penelitian ilmu medis, ya, dokter telah menyampaikan ke suami dan istri kalau istri ini nanti melahirkan akan menyebabkan kematian, maka ya sang suami bisa melakukan vasektomi, ya, karena dikhawatirkan kalau nanti istrinya hamil, istrinya bisa meninggal dunia karena misalnya rawan keguguran atau ketika dalam proses melahirkan si istri ini sudah diprediksi oleh dokter, sudah divonis oleh dokter melalui ilmu medis bahwa si istri ini kalau nanti melahirkan akan meninggal dunia, maka sang suami diperbolehkan untuk melakukan vasektomi, ya. Ini jamaah sekalian. Jadi secara umum menurut ilmu medis vasektomi itu tidak perlu dilakukan. Ya, tidak perlu dilakukan menurut ilmu medis. Tapi boleh dilakukan apabila tujuannya untuk menghentikan penurunan penyakit, ya, penyakit keturunan. Misalnya hepatitis atau HIV atau AIDS dan sebagainya, ya. Atau misalnya si istri sudah divonis oleh dokter melalui penelitian medis, ketika dia melahirkan akan meninggal, maka sang suami pun juga diperbolehkan untuk melakukan vasektomi. Ini menurut tinjauan ilmu medis. Jadi lebih utama tidak dilakukan, tapi boleh dilakukan asalkan untuk menghentikan penyakit keturunan yang membahayakan dan menghentikan kematian sang istri apabila hendak melahirkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita simak setelah tayangan yang berikut ini. Pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Setelah tadi kita mengkaji bersama-sama bagaimana hukum vasektomi menurut ilmu medis, yuk kita sekarang mengkaji bagaimana hukum vasektomi menurut agama kita, yakni agama Islam. Pertama tentunya kita akan menjelaskan atau menerangkan bagaimana fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa vasektomi haram jika dilakukan untuk tujuan pemandulan permanen. Ketua MUI bidang fatwa Profesor Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh menyampaikan hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang keempat yang berlangsung di pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 2012, bahwasanya kondisi saat ini vasektomi haram kecuali ada alasan syar'i seperti sakit dan sejenisnya. Nah, ini sama halnya tadi udah Ustadz sampaikan, menurut ilmu medis pun, ya,
vasektomi itu tidak perlu dilakukan. Ya, karena banyak sekali resiko komplikasi yang akan dialami oleh orang yang melakukan vasektomi. Meskipun vasektominya itu vasektomi milenial, ya. Meskipun vasektominya itu vasektomi milenial. Kenapa Ustadz? Ya karena tadi jelas vasektomi milenial itu tidak ada jaminan bisa merekanalisasi setelah vasektomi. Jadi kita mau menghubungkan ulang di bagian yang tadi ditutup, mau kita kembalikan seperti semula 100% itu kemungkinannya sangat-sangat kecil. Dan juga banyak kemungkinan kita akan mengalami komplikasi jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Misalnya rasa nyeri, kemudian rasa tidak nyaman, benjolan, pembengkakan, dan sebagainya. Bahkan kita tidak akan bisa memiliki keturunan seumur hidup kita. Inilah yang kemudian hendaknya patut kita waspadai, patut kita perhatikan terkait vasektomi, baik konvensional maupun milenial. Nah ini jelas ya, jadi menurut fatwa MUI juga sama dengan hasil ilmu medis ya. Lebih baik jangan kita lakukan ya, kecuali ya tadi misalnya dalam rangka untuk menghentikan penyakit keturunan ya. Misalnya hepatitis kan yang menurut ilmu medis bisa turun temurun. Kemudian HIV, AIDS dan sebagainya. Itu bisa boleh kita lakukan vasektomi apabila untuk menghentikan penyakit keturunan. Atau misalnya sang istri kita sudah divonis oleh dokter melalui penelitian medis, ilmu medis, ternyata kalau sang istri ini melahirkan nanti akan meninggal dunia, kita juga boleh melakukan vasektomi. Seperti itu. Kemudian bagaimana tinjauan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis? Mari jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita bisa melihat hadis-hadis yang menerangkan tentang azal, ya, tentang azal. An Aisyah, an Judamah binti Wahab ukhti Ukasyah, qalat hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin wa huwa yaqulu laqad hamamtu an anha 'anil ghilah fa nadartu fir Rum wa Faris fa idahum yugiluna auladahum fala yadurru auladahum dzalika syai'a summa sa'aluhu 'anil azal faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalikal wa'dul khafi zada Ubaidullah fi hadisihi 'anil mukri wa hiya wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, ada ayat wa idza mau'udatu su'ilat. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi ada sebuah riwayat dari Aisyah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang hadir, sedang berkumpul bersama para sahabat Nabi, bersama Aisyah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata, "Hei para sahabatku, ketahuilah, saya dulu itu pernah melarang al-ghilah." Ya, al-ghilah. Al-ghilah ini kata Al-Imam An-Nawawi, yakni ayyujami ar-rajulu zaujatahu wa hiya marudha wa kadzalika idza hamalat wa hiya marudha. Jadi kata Imam An-Nawawi, al-ghilah itu adalah
seorang suami mengumpuli istrinya sedangkan istrinya itu sedang dalam masa menyusui. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, "Fanadhartu firrum wa faris faidahum yugiluna auladahum." Dan saya melihat orang-orang Romawi, orang-orang Persia, dan mereka melakukan hal itu. Maka hal itu tidak memberikan mudarat sama sekali kepada mereka. Nah, kemudian makanya Rasulullah nggak mempermasalahkan soal al-ghilah. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi soal al-azl. Lalu bagaimana Rasulullah SAW terkait al-azl? Maka kata Rasulullah SAW, "Dzalikal wa'du al-khafi." Itu adalah pembunuhan yang sifatnya samar, ya, yang sifatnya samar. Alias tidak langsung, ya, alias tidak langsung. Jadi azal itu kalau menurut Imam An-Nawawi yakni ayyu jami'a fa idza qarabal inzal naza'a dzikrihi wa anzala kharijal farji. Jadi mengeluarkan sperma, ya, di luar kelamin sang istri, ya, mengeluarkan sperma, seorang suami mengeluarkan sperma di luar kelamin sang istri. Ini namanya azal menurut Imam An-Nawawi rahimahumullah. Dan Rasulullah SAW melarang al-azal, karena al-azal itu berarti orang tersebut kalau mengeluarkan sperma di luar alat kelamin istrinya, berarti orang tersebut tidak mau, ya, mendapatkan keturunan, tidak mau memiliki anak. Makanya Rasulullah SAW melarang. Kenapa hal ini dilarang? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Adhkar maupun di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, karena dia tidak mau memiliki anak selamanya. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW melarang al-azl, yakni mengeluarkan sperma di luar alat kelamin istri, di luar vagina istri, itu dilarang oleh Rasulullah karena dia sama sekali nggak mau memiliki keturunan. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi kalau kita terkadang mengeluarkan, tapi terkadang juga masih mengeluarkan di dalam vagina istri kita, berarti kita bukan termasuk orang yang permanen tidak mau memiliki keturunan. Jadi alhasil di dalam hadis ini, larangan hadis ini adalah orang, ya, orang yang sama sekali tidak mau memiliki keturunan, yang permanen tidak mau memiliki keturunan, maka dilarang oleh Rasulullah SAW secara tegas. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim nomor hadis 1442. Masyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam ayat wa idzal mau'udatu su'ilat, ya. Yang mana banyak di antara manusia yang digambarkan di dalam ayat wa idzal mau'udatu su'ilat, banyak di antara manusia yang mempertanyakan, ya, tentang banyaknya keturunan, ya. Jadi sebenarnya itu banyak para kaum wanita itu yang subur, kemudian memiliki keturunan, dan itu lebih dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Allah, ya, daripada tidak memiliki keturunan. Makanya hal ini menjadi kontradiksi. Allah dan Rasul Muhammad SAW menyukai umatnya banyak keturunan, tapi kok kita malah sebaliknya, pengen permanen tidak memiliki keturunan. Makanya Rasulullah SAW berdasarkan ayat wa idzal mau'udatu su'ilat melarang permanen
tidak memiliki keturunan, misalnya melalui tadi vasektomi, karena vasektomi itu kan sterilisasi secara permanen. Sedangkan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai umatnya atau makhluknya atau ciptaannya untuk banyak memiliki keturunan. Inilah kemudian Rasulullah SAW melarang termasuk vasektomi, termasuk juga tubektomi. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sebelum kita masuk kepada sesi yang terakhir, mari kita simak setelah tayangan yang berikut ini. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sehingga menurut tinjauan Al-Quran dan hadis, berdasarkan hadis yang tadi Ustadz sampaikan, hadis sahih riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1442, begitu pula ayat wa idzal mau'udatu su'ilat, maka vasektomi baik konvensional, vasektomi baik yang milenial, maka terdapat 3 hukum. Pertama, vasektomi yang sifatnya permanen secara umum hukumnya haram. Berdasarkan ayat wa idzal mau'udatu su'ilat dan berdasarkan hadis, yakni hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 1442. Begitu pula berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Ahmad nomor hadis 18.289. Jadi di dalam Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal nomor hadis 18.289, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inni faratukum alal haudi wa inni mukasirum bikum al umama fala taktilunna ba'di. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwa sayalah yang akan mendahului dan menyambut kalian di telaga. Dan sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian dibanding dengan umat yang lain. Maka janganlah kalian saling berbunuhan sepeninggalanku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Muhammad SAW lebih menyukai umat Islam itu yang banyak jumlahnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW lebih menyukai wanita-wanita yang subur. Wanita-wanita yang subur atau istri-istri yang subur yang bisa memiliki banyak keturunan. Oleh karena itu, secara umum vasektomi itu hukumnya haram secara umum. Kedua, vasektomi hukumnya mubah atau boleh. Ya, vasektomi ya, hukum kedua hukumnya mubah atau boleh. Yakni jika vasektomi itu sifatnya tidak permanen. Alias misalnya setelah melakukan vasektomi yang milenial, yang teknologial, kemudian ada kemungkinan vasektomi ini bisa direkanalisasi, ya, ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan jamaah sekalian, bisa dijamin oleh ilmu medis bisa mendapatkan keturunan kembali, bisa dijamin oleh ilmu medis bisa kembali seperti semula 100%, maka vasektomi yang seperti ini hukumnya diperbolehkan. Kenapa Ustadz kok bisa diperbolehkan? Jawabannya karena dipastikan bisa rekanalisasi. Bisa disambungkan lagi, bisa memiliki keturunan setelah tadi vasektomi kan. Ternyata bisa memiliki keturunan.
kemudian bisa kembali seperti semula. Kalau ada jaminan seperti ini melalui penelitian ilmu medis, maka vasektomi hukumnya diperbolehkan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, apabila misalnya sang suami atau sang istri memiliki penyakit keturunan, penyakitnya ini sangat-sangat kompleks, sangat-sangat berbahaya, misalnya hepatitis, HIV, AIDS, dan sebagainya. Jika tidak segera ditanggulangi, maka akan menyebabkan penurunan penyakit atau tersebarnya penyakit turunan, bisa menurunkan penyakitnya ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya, ke cicit-cicitnya, ke cocot-cocotnya, dan sebagainya. Maka hal ini hukumnya wajib dilakukan. Hukumnya wajib dilakukan. Daripada akan memberikan dampak mafsadat yang lebih besar, akan memberikan mudarat bahaya yang lebih besar kepada anak, cucu, cicit, dan seterusnya, maka ini harus dilakukan vasektomi maupun tubektomi. Ya, biar tidak ada penyakit yang turun-temurun. Atau misalnya sang istri sudah divonis oleh dokter, jemaah sekalian ya, divonis oleh dokter bahwasanya sang istri tidak bakal bisa memiliki keturunan. Karena kalau saat melahirkan, kalau melalui proses melahirkan nanti sang istri meninggal dunia, maka sang suami maupun sang istri juga wajib melakukan ya melakukan vasektomi maupun tubektomi ya, jamaah sekalian ya. Tujuannya biar sang istri tidak meninggal dunia saat melahirkan, karena memang dalam ilmu medis melahirkan itu adalah proses yang sangat-sangat berat. Baik melahirkan secara alami maupun melahirkan secara sesar, itu sangat berat. Untuk itu jamaah sekalian, daripada sang istri meninggal dunia, maka dalam Islam itu mewajibkan untuk melakukan vasektomi maupun tubektomi. Ya, ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Inilah beberapa kesimpulan tadi bagaimana hukum vasektomi dan tubektomi menurut ilmu medis. Bagaimana hukum vasektomi dan tubektomi menurut tinjauan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tentunya jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lah kalau kita misalnya menganjurkan, ya seorang Pemda menganjurkan vasektomi, ya pemerintah provinsi atau pemerintah Jawa Barat menganjurkan vasektomi sebagai ya salah satu syarat menerima bantuan sosial, maka tentunya hal ini hukumnya haram, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ya, karena di dalam keputusan MUI sudah dijelaskan dengan gamblang bahwasanya yakni vasektomi hukumnya haram kecuali untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, tidak menimbulkan bahaya bagi yang bersangkutan, kemudian tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap. Nah ini jemaah sekalian. Jadi berdasarkan poin E, tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap. Maka tadi udah Ustadz ambil garis kesimpulan. Karena ini bagian dari kebijakan pemerintah Jawa Barat, bagian dari program pemerintah Jawa Barat, maka mensyaratkan wajibnya
vasektomi kepada para laki-laki atau para suami sebagai syarat utama penerima bansos adalah kebijakan yang diharamkan. Ya, ini Ustadz sangat-sangat sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh fatwa MUI, ya, hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia keempat tahun 2012. Bahwasanya kalau kita mensyaratkan vasektomi sebagai sebuah syarat utama, syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima bansos, maka hukum vasektomi adalah diharamkan. Tapi tadi kalau kesimpulan umumnya, jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kesimpulan umumnya satu, hukum vasektomi yang sifatnya permanen, hukumnya secara umum adalah haram. Kedua, hukum vasektomi apabila ada jaminan dalam ilmu medis bisa direkanalisasi sehingga bisa memiliki keturunan, sehingga bisa kembali seperti semula di alat reproduksinya, maka ya hukum vasektomi itu diperbolehkan atau mubah. Kemudian yang ketiga, hukum vasektomi itu bisa menjadi wajib jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Misalnya untuk menghentikan penyakit keturunan. Ya, misalnya penyakit hepatitis, HIV, AIDS yang belum ada obatnya. Kalau nggak segera kita hentikan ini penyebarannya, dikhawatirkan akan menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Karena di dalam sebuah kaidah usul atau Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Ya, penyakit keturunan bisa menyebar ke anak, ke cucu, ke cicit. Yang mana nantinya keturunan ini akan menjadi keturunan yang tidak sehat. Maka ini adalah mudarat yang besar. Bahkan apabila penyakit-penyakit tadi hepatitis, HIV, AIDS kemudian bisa menyebabkan kematian, maka ini mudaratnya sangat-sangat besar. Maka sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, kemudaratan harus dihilangkan. Makanya hukumnya itu wajib. Begitu pula jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Seandainya sang istri telah divonis oleh ilmu medis melalui penelitian medis, jika kemudian melalui prosesi kelahiran akan menyebabkan kematian, maka vasektomi maupun tubektomi hukumnya wajib pula kita lakukan. Karena tidak mungkin kita mau merelakan begitu saja istri kita meninggal dunia. Ya, kita kan nggak mungkin, ya sudah kamu pun atau kamu mati saja. Ya kan nggak mungkin seperti itu. Kalau seperti itu berarti kita adalah suami yang durhaka, manusia yang durhaka, manusia yang tidak setia, manusia yang tidak mencintai kepada pasangan hidupnya. Makanya tentunya akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sebuah kebijakan vasektomi apabila ditujukan sebagai program kerja, ya, ataupun sebagai metode kontrasepsi mantap, sebagai syarat utama menerima bansos harus melakukan vasektomi atau tubektomi, maka syarat vasektomi dan tubektomi itu hukumnya diharamkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun melalui tinjauan pengetahuan, ilmu-ilmu yang telah Ustadz sampaikan tadi kepada jamaah sekalian, berdasarkan penelitian medis, berdasarkan tinjauan Al-Quran dan hadis, dan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.